Apa perbedaan kontrak kerja dengan promosi secara hukum? Sejauh mana batasan ini bisa membebaskan seseorang figur publik dari tuduhan ikut serta atau naming dalam perkara penipuan atau pencucian uang? Bahwa perbedaan antara kontrak kerja atau promosi dengan ikut serta atau naming dalam perkara tindak pidana sangat tergantung pada mens reanya. Jika hanya menjalankan kontrak kerja atau promosi, pada umumnya tidak otomatis bertanggung jawab kepada pidana, hanya karena menerima pekerjaan promosi dari suatu perusahaan atau individu. Misalnya menjadi bintang iklan, hadir dalam acara peluncuran produk, atau menjadi MC, atau pembicara yang berbayar. Karenanya hubungan ini bersifat keperdataan, bukan pidana. Nah, kapan bisa dianggap legal naming? Seseorang dapat dianggap turut serta melakukan tindak pidana apabila terbukti mengetahui adanya tindak pidana. Kemudian dengan sengaja membantu atau bekerja sama. Selanjutnya, turut merencanakan atau mengarahkan atau mengajak orang lain. Selanjutnya, mendapat keuntungan sambil memahami bahwa kegiatan tersebut melanggar hukum. Contohnya, misalnya seorang figur publik ikut menyusun strategi pemasaran penipuan atau figur publik menerima aliran dana yang diketahui berasal dari kejahatan atau membantu menyamarkan asal-usulnya. Nah, yang selanjutnya, bahwa dalam kasus TPPU, apakah orang tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang diterimanya itu berasal dari tindak pidana? Apabila seorang figur publik menerima honor yang wajar, atau ada kontrak yang jelas, atau pembayaran yang dilakukan secara normal, tidak mengetahui asal-usul ilegal dana tersebut, maka hal tersebut menurut saya dapat menjadi dasar pembelaan yang kuat. Namun, jika terdapat tanda-tanda mencurigakan, misalnya pembayaran sangat besar atau tidak wajar, transaksi dilakukan misalnya secara sembunyi-sembunyi, ada informasi yang menunjukkan sumbernya dananya ilegal, maka penyidik dapat menilai bahwa yang bersangkutan setidak-tidaknya patut diduga adanya tindak pidana. Jadi, batasan utama yang membedakan antara kontrak dengan deal naming adalah apakah figur publik mengetahui adanya tindak pidana tersebut, atau apakah ia sengaja membantu atau berperan dalam tindak pidana tersebut, atau apakah ia memperoleh dan menggunakan dana yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari kejahatan. Pada poin selanjutnya, apakah pengembalian uang secara otomatis menghapus delik pidana pasal 5 Undang-Undang TPPU? Ataukah ini hanya dinilai secara itikat baik yang meringankan statusnya sebagai saksi? Bahwa secara hukum, pengembalian uang tidak secara otomatis menghapuskan potensi pidana pasal 5 Undang-Undang TPPU. Pasal 5 Undang-Undang TPPU berfokus pada perbuatan menerima, menguasai,
atau menggunakan harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Jika unsur-unsur pasal tersebut telah diketahui, maka tindak pidananya pada prinsipnya dianggap telah terjadi saat penerimaan atau penguasaan harta tersebut. Karenanya, pengembalian uang kepada penyidik dapat memiliki beberapa dampak. Antara lain, misalnya sebagai etikat baik. Pengembalian dana secara sukarela dan kooperatif biasanya dipandang sebagai bentuk kerjasama dengan penegak hukum. Indikasi tidak adanya keinginan untuk menikmati hasil kejahatan. Selanjutnya, faktor yang dapat dipertimbangkan dalam penilaian penyidik, jaksa, atau hakim di kemudian hari. Yang kedua, dapat mempengaruhi status hukum, tetapi tidak secara otomatis. Dalam praktek, jika seseorang hanya menerima dana dalam jumlah terbatas, tidak mengetahui asal-usul dana, tidak menikmati keuntungan secara berkelanjutan, segera mengembalikan dana setelah mengetahui adanya masalah, maka hal tersebut dapat memperkuat argumentasi bahwa ia bukan pelaku TPPU. Namun, keputusan tersebut tetap tergantung pada hasil pembuktian. Apakah ada unsur mengetahui atau patut diduga mengetahui. Nah, jika unsur pasal 5 sudah terbukti, misalnya apabila penyidik dan jaksa memiliki bukti bahwa penerima mengetahui sumber dana berasal dari kejahatan, atau setidaknya patut menduga demikian, maka pengembalian uang tidak menghapus tindak pidana yang sudah terjadi. Dalam kondisi demikian, pengembalian uang lebih berfungsi sebagai faktor yang meringankan dasar pertimbangan tuntutan yang lebih ringan. Jadi, pengembalian uang bukan alasan menghapus pidana dalam pasal TTPU tersebut, yang pada umumnya dinilai sebagai itikat baik dan faktor yang menguntungkan penerima. Tetapi apakah seseorang tetap berstatus saksi atau dapat diproses sebagai tersangka? Tetap tergantung pada pembuktian. Unsur mengetahui atau patut diduga mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari tindak pidana. Jadi dilihat dulu apakah mengetahui atau tidak. Dilihat dulu mens rea-nya. Nah, ada timbul pertanyaan lagi bahwa bagaimana hukum memandang posisi seseorang yang menjadi talent mengisi secara tetap, mengisi secara tetapi di saat bersamaan juga menjadi korban. Apakah status korban ini memperkuat posisi bahwa ia tidak mengetahui adanya niat jahat atau mens rea dari pemilik? Iya, status sebagai korban dapat menjadi faktor yang sangat relevan dalam menilai ada atau tidaknya mens rea. Dalam perkara penipuan maupun TPPU, status korban tidak secara otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Tetap harus dilihat dari seluruh fakta dan bukti. Mengapa status korban itu penting? Karena jika seseorang menjadi talent, MC, dan ambasador atau pengisi acara mempromosikan layanan berdasar informasi, pada saat yang sama ikut membeli produk atau jasa atau menanamkan dana dan akhirnya juga mengalami kerugian karena ditipu oleh perusahaan yang sama,
maka fakta tersebut cenderung mendukung argumentasi bahwa ia sendiri percaya bahwa adanya legalitas dan kebenaran usaha tersebut, sehingga tidak ada mens rea di dalamnya. Nah, dampaknya terhadap unsur mengetahui atau patut diduga, dalam konteks demikian, penegak hukum harus menilai apakah ia benar-benar tidak tahu atau tidak mengetahui, atau apakah seharusnya ia curiga berdasarkan posisi atau akses informasinya. Status korban dapat memperkuat pembelaan bahwa ia benar tidak memiliki pengetahuan atau tidak mengetahui khusus mengenai penipuan yang terjadi. Ia tidak ikut merancang atau mengendalikan bisnis tersebut. Jadi, status seseorang sebagai talent sekaligus korban memang dapat memperkuat argumentasi bahwa ia tidak mengetahui niat jahat atau mens rea dari pemilik travel atau korporasi tersebut. Hal ini karena fakta bahwa ia sendiri tertipu cenderung menunjukkan adanya kepercayaan yang tulus terhadap bisnis tersebut. Nah, namun penilaian akhirnya tetap tergantung pada pembuktian. Khususnya, apakah terdapat bukti bahwa ia mengetahui atau setidaknya patut menduga adanya tindak pidana di balik kegiatan promosi tersebut. Jadi tergantung kepada pembuktian. Bahwa ada pertanyaan, jika aset pemilik ternyata tidak sebanding dengan total kerugian seluruh jamaah, mekanisme hukum apa yang realistis bagi jamaah untuk mendapatkan uang kembali? Apakah melalui gugatan perdata atau melalui kepailitan? Bahwa menjawab pertanyaan tersebut memang tidak ada satu jalur yang sempurna. Namun secara praktisinya ada urutan efektivitas tertentu. Yang pertama menurut saya adalah melalui jalur kepailitan atau PKPU. Karena seringkali paling realistis untuk pemulihan massal. Jika korporasi masih memiliki aset atau piutang atau rekening, kendaraan, tanah, atau hak tagih lainnya, mekanisme kepailitan dapat menginventarisasi seluruh aset debitur dengan cara menjual aset, kemudian membagikan hasilnya kepada seluruh kreditur secara proporsional. Nah, kelebihannya di sini, semua korban diperlakukan dalam satu forum guna menghindari siapa cepat dia dapat. Karena di sini kurator dapat menelusuri aset yang masih dapat ditarik kembali, jadi dihandle oleh kurator. Namun ada kekurangannya. Jika asetnya memang hampir habis, hasil yang diterima korban sering hanya sebagian kecil dari kerugian, jadi tidak sepenuhnya mendapat pengembalian uang tersebut. Yang kedua, solusinya adalah melalui gugatan perdata ganti rugi jika kuat secara hukum, tetapi sering tidak efektif secara ekonomi. Mengapa demikian? Karena memang korban dapat menggugat secara perdata. Yang digugat adalah perusahaannya atau pihak lain yang turut bertanggung jawab. Misalnya, putusan ganti rugi ini tidak otomatis menghasilkan uang jika tergugat tidak punya aset yang cukup. Putusan bisa sulit dieksekusi kalau tidak ada asetnya. Karenanya, kemenangan gugatan belum tentu berarti uang kembali kalau gugatan perdata.
Sekarang, bagaimana tentang solusi ketiga, yaitu tentang penyitaan dan perampasan aset dalam perkara pidana jika terjadi perkara pidananya dalam perkara penipuan atau TPPU. Seringkali justru ini yang paling penting. Jika penyidik berhasil menyita rekening, menyita tanah, bangunan, kendaraan, menyita aset hasil penyidikan uang tersebut, maka setelah ada putusan pengadilan, aset tersebut dapat digunakan untuk pemulihan kerugian sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan jaksa selaku eksekutornya. Misalnya kerugian jamaah 100 miliar, ternyata asetnya cuma 15 M. Nah, para korban pada akhirnya hanya akan berebut sumber aset yang sama, yaitu 15 M, 15 M tadi. Dengan kondisi seperti ini, kepalitan dan pemberesan aset secara kolektif biasanya lebih adil daripada rebutan gugatan secara individual. Jadi, apabila aset pemilik travel memang tidak sebanding dengan total kerugian seluruh jamaah, yang pertama adalah pelacakan dan penyitaan aset dalam perkara pidana, terutama jika adanya dugaan TPPU. Selanjutnya, kepailitan sering menjadi mekanisme realistis untuk pembagian aset yang tersisa kepada banyak korban secara proporsional. Selanjutnya, dengan cara gugatan perdata tadi. Tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada keberadaan aset yang ada dan dapat dieksekusi. Secara praktis, masalah terbesar biasanya bukan memperoleh putusan hukum, bukan memperoleh putusan hakim, melainkan bagaimana menemukan aset yang masih dapat dipulihkan dan dibagikan kepada para korban. Mungkin demikian solusinya. Jadi bisa solusi kepalitan atau PKPU, bisa gugat perdata, dan solusi lain barangkali misalnya bisa didamaikan, solusinya dengan perdamaian. Demikian.